Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman solih-solihah? Grade 3, kelas Farabi, kelas Hawarizmi, kelas Biruni, dan kelas Ghazali. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau misalnya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, 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 Allahu Akbar. Gitu ya. Siap? Wahid, Isnin, Salasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, 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 Allahu Akbar. Masya Allah, hebat semuanya ya. Baik salih-salihah, hari ini kita mau belajar PAI atau religion bersama siapa ini? Siapa yang tahu ini wajahnya? Siapa yang biasanya pakai masker? Iya, ini bersama Miss Listi. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Adakah yang tahu contoh dari perilaku terpuji? Iya, banyak ya perilaku terpuji ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang dua perilaku terpuji. Apa saja itu? Kita simak video dari Miss Listi. Tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama. Yuk. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu kita hari ini. Amin. Yuk, kita bahas bersama-sama materi kita hari ini. Ya, check it out. Kita akan membahas tentang perilaku terpuji, yaitu tawadu dan peduli. Apa itu tawadu? Apa itu peduli? Nah, kita akan bahas dua perilaku terpuji ini ya. Boleh silakan buku paket PAI halaman 47 sampai 57-nya dibuka ya, untuk menambah pengetahuan kita hari ini tentang tawadu dan peduli. Miss Listi, apa itu tawadu? Nah, kita akan bahas ya. Tawadu berarti rendah hati, tidak sombong, atau tidak membanggakan diri. Masa nggak boleh sih, Miss Listi? Boleh membanggakan diri, boleh kok kita bangga terhadap diri kita. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan. Kalau itu berlebihan, jadinya kita nanti jadi sombong. Kita jadi tinggi hati, jadinya tidak rendah hati. Ya, jadi kalau tawadu itu, anak yang tawadu harus rendah hati, tidak sombong, dan tidak boleh berlebihan dalam membanggakan diri. Jadi itu adalah tawadu. Siapa yang di sini anak yang punya sifat tawadu? Wah, hebat semuanya di sini. Semuanya anak Al-Abidin, terutama kelas 3, semuanya punya hati yang tawadu, yaitu rendah hati. Hebat, hebat, hebat semuanya. Nah, kira-kira kalian punya nggak teman yang dia itu punya sifat tawadu? Ada? Nah, atau kalian yang punya sifat tawadu? Oke, hebat. Nah, Miss, anak yang tawadu itu yang bagaimana sih? Nah, anak yang tawadu itu biasanya selalu bersikap tenang dan juga sederhana. Dia itu nggak suka gerusa-gerusu, nggak suka terburu-buru, karena keburu-buru, suka buru-buru itu temannya si S. Siapa si S? Si itu loh si S. Iya, si setan ya. Kita nggak boleh jadi orang yang gerusa-gerusu, suka terburu-buru, harus bersikap tenang dan juga sederhana. Lalu anak yang tawadu tidak sombong, tidak suka membicarakan tentang kelebihannya, tidak suka membangga-banggakan dirinya, kekayaannya, membanggakan kepintarannya, tidak boleh. Lalu membanggakan ibadahnya boleh nggak? Juga tidak boleh. Ya, beribadah
itu juga tidak boleh diomong-omongkan pada orang. Aku itu sholatnya hebat, aku itu lebih baik dari kamu. Tidak boleh ya, bangga boleh, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Itu jadinya sombong. Lalu tidak boleh ya membanggakan diri yang berlebihan ya. Kemudian anak yang punya sifat tawadu itu tidak mengharap pujian dari orang lain. Aku jadi anak tawadu, biar aku dipuji sama Miss Listi. Tidak boleh ya. Jadi ketika kita punya sifat tawadu harus hanya mengharapkan ridho dari Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah semata ya. Kemudian orang yang punya sifat tawadu itu melakukan sesuatu, bekerja penuh keikhlasan, hanya mengharap pahala dan ridha dari Allah, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Kemudian juga tidak suka meremehkan orang lain. Anak yang punya sifat tawadu tidak suka meremehkan, menjelekkan orang lain, menghina orang lain, apalagi mencaci maki orang lain. Tidak boleh ya, itu tidak solid, tidak baik. Kemudian menutupi perbuatan baik yang dilakukan. Nah, kalau kita berbuat kebaikan, nggak boleh ya kita umbar-umbar, tadi aku sedekah loh 1 juta kepada orang lain. Tidak boleh ya, usahakan tutupilah kebaikan kita, tutupilah perbuatan terpuji kita dari orang lain, supaya apa? Kita mendapatkan pahala yang penuh ya. Kalau kita umbar kebaikan kita, takutnya nanti pahalanya berkurang, lebih parahnya tidak ada pahalanya. Aduh, itu yang bahaya ya. Nah, selanjutnya contoh-contoh perilaku tawadu. 1. Berbicara dengan orang lain menggunakan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Sisi yakin deh, anak-anak level 3 itu semuanya kalau berkata yang baik dan juga lemah lembut, sopan dan santun. Tidak ada ya yang suka marah-marah sama mamanya, tidak ada. Yang suka bentak-bentak misnya, tidak ada. Yang marah-marah sama temannya, insya Allah tidak ada ya. Anak Al-Abidin apalagi kelas 3 semuanya hebat-hebat, menggunakan kata yang baik dan lemah lembut dalam bertutur kata ya. Lalu berpakaian sederhana. Nggak boleh ya pakai bajunya double 5, nggak boleh, cukup 1 saja. Lalu jangan lupa ya, harus menutup aurat. Sederhana boleh, tapi harus menutup aurat. Kalau anak boys ya pakai baju yang berlengan, menutup aurat dan bercelana di bawah lutut. Kalau anak girls jangan lupa pakai jilbab, itu wajib ya. Nanti kalau nggak pakai jilbab, itu nggak pakai jilbab, ada embek di sana, embeknya nggak pakai jilbab, nanti dikirain bahaya ya. Nah, lalu menjauhi perbuatan sombong. Nah, contoh anak yang tawadu itu selalu menjauhi perbuatan sombong, lalu tidak menggurui orang lain. Menggurui itu apa, Miss Listi? Tidak suka sok sama orang lain ya, tidak suka menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, sok sama orang lain lalu dia menasihati. Boleh menasihati tapi tidak boleh merendahkan orang lain ya, itu namanya menggurui. Manfaatnya apa sih Miss Listi orang yang tawadu itu? Nah, orang yang selalu bertawadu, berpunya sikap tawadu, menjaga diri dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mau ya dicintai Allah? Pasti dong ya. Kalau kita dicintai Allah dan Rasul, insya Allah kita bisa bertemu nanti di jannahnya, di surganya. Siapa yang mau masuk surga? Miss Listi juga pengen ya. Makanya kita harus jadi anak yang tawadu. Lalu punya banyak teman. Siapa yang di sini punya banyak teman? Kalau pengen punya banyak teman, dicintai teman-temannya, disayangi teman-temannya, jadi anak yang tawadu yuk. Lalu disenangi dan dihargai orang lain. Nah, kalau pengen disenangi banyak orang, saudaranya, temannya, misnya, orang tua dan semuanya, jadi anak yang tawadu ya. Lalu, nah selanjutnya coba kita mau belajar tentang perilaku terpuji, yaitu siapa yang tahu tepuk peduli? Coba misalnya mau ajak tepuk peduli ya.
Tepuk peduli itu gini. Tepuk peduli. 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 Nah, bisa nanti dipraktekkan ya. Oke, buat jeda ya, biar kita nggak boring ya belajarnya. Nah, itu peduli ya. Coba tepuk peduli lagi. 1, 2, 3. Tepuk peduli. 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 Nah, kali ini kita akan belajar tentang perilaku peduli. Yang tadi kita sudah belajar tentang tawadhu ya. Yang kedua yaitu kita mau belajar tentang peduli. Apa itu peduli, Miss Listi? PEDULI. Peduli. Ya, kita bahas bareng-bareng. Apa itu peduli? Nah, orang yang selalu peduli, memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Siapa yang di sini suka membantu temannya? Aku. Ya, semuanya insya Allah semuanya suka membantu teman dan orang lain ya. Apalagi orang-orang yang kesusahan atau orang yang benar-benar membutuhkan. Mengapa sih Miss Listi kita harus punya peduli dengan orang lain? Kita urusin aja dirinya sendiri. Nah, tidak boleh. Kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak mungkin seorang diri atau nggak mungkin bisa hidup sendiri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling menghormati, menolong, dan saling membantu. Dan tidak boleh ya saling menghina, menzolimi itu mendahati temannya dan merugikan orang lain. Tidak boleh ya, kita harus saling membantu, tolong menolong, saling menyayangi, mencintai ya. Nah, contoh dari perilaku peduli itu bagaimana? Contohnya, siapa yang di sini punya adik? Aku. Siapa yang di sini punya kakak? Aku. Iya, hebat. Nah, yang punya saudara, yang nggak punya saudara nggak apa-apa, belum punya saudara nggak apa-apa, saudaranya banyak ya. Kita kan saudara semuslim. Nah, contohnya kita menghibur adik yang sedang sedih dan menangis. Ketika adiknya lagi nangis, kita tolong, kita hibur, kita bantu. Ada apa adik? Kenapa menangis? Ya jangan malah dimarahin ya. Adik berisik, nggak boleh nangis. Nah, nggak boleh, kita harus hibur. Coba tanya ya, itu peduli. Kita harus peduli dengan orang lain. Lalu contohnya, pura-puranya ada temennya yang lagi jatuh dari sepeda. Kita tolong ya, jangan malah dibilang syukurin. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus tolong, kita bantu ya. Kalau misalnya itu di sekolah ya, kita tolong, kita panggilkan missnya, gurunya. Miss, itu ada yang jatuh. Nah, kita bawa ke UKS bareng-bareng ya, ke Healthy Sport Center ya. Lalu contoh perilaku peduli tadi ya, lagi membantu orang yang kurang mampu. Siapa yang di sini suka sedekah subuh? Sedekah subuh itu nanti disalurkannya juga untuk teman-teman kita yang kurang mampu, yang tidak beruntung, yang maaf ya, yang tidak bisa sekolah, tidak bisa beli buku, yang dia itu mungkin kena musibah, lalu tidak punya uang untuk hidup. Nah, itu diperuntukannya untuk itu teman-teman. Jadi kita harus rajin ya membantu orang lain. Misalnya itu tadi dengan keistiqomahan kita dalam tabung sedekah, karena itu nanti disalurkannya untuk teman-teman kita yang membutuhkan ya. Lalu membantu adik mengerjakan tugas. Siapa yang di sini ordernya suka dimintai tolong, minta tolong mengerjakan tugas. Nah, diajarin dengan baik, jangan malah dimarah-marahin, tidak boleh ya. Manfaat berperilaku peduli dengan orang lain. Kalau kita jadi orang yang peduli, anak yang peduli, manfaatnya apa ya? 1. Allah SWT akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitan pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi ketika nanti di akhirat, ketika hari kiamat, kalau kita itu suka menolong orang lain, insya Allah kita akan dapat syafaat, yaitu pertolongan dari Rasulullah. Nah, kita akan diselamatkan dari Allah dari hari kiamat.
Lalu Allah akan mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Orang yang suka mempermudah urusan orang lain, insya Allah akan dipermudahkan urusannya juga, baik di dunia sama di akhirat juga. Yang ketiga, Allah akan menolong hambanya yang menolong orang lain. Jadi kalau kita menolong orang lain, ya ikhlas, ridho, semuanya karena Allah. Supaya apa? Allah juga selalu menolong kita. Nah, itu tadi penjelasannya dari Miss Lesti ya teman-teman. Cukup paham ya tentang apa tadi? Coba kita belajar tentang apa? Iya, tentang tawadu dan juga peduli. Banyak sekali sikap terpuji, banyak sekali perilaku terpuji. Tapi kita hari ini sudah belajar 2. Alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya nanti silakan dicek di portal ya. Nanti akan ada tugas, pasti dong. Ada tugas dari Miss Listi, nanti dicek di portal tugasnya apa dan dibaca perintahnya dengan jelas ya. Itu saja dari Miss Listi hari ini. Kita baca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga ilmu kita hari ini barokah dan semuanya ilmunya bermanfaat. Amin. Sekian dari Miss Lesti hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.